warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Sebagai lembaga pendidikan formal, sekolah diharapkan mampu untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kualitas proses kegiatan belajar mengajar sangat dipengaruhi oleh kualitas kinerja guru. Untuk itu, sumber daya guru perlu terus-menerus bertumbuh dan berkembang agar dapat melakukan fungsinya secara profesional. Mendorong guru untuk terus-menerus belajar, menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Supervisi akademik hadir sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan meningkatkan kualitas guru, sehingga guru berkembang dalam pengabdiannya. Kegiatan supervisi dilaksanakan melalui berbagai proses pemecahan masalah pengajaran. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan belajar mengajar. Saya Farida Syamsia SPD sebagai wali kelas 2A di MI Cikalagen pada tahun ajaran 2022-2023 siap untuk melaksanakan supervisi dari Bapak Kepala Sekolah yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 November tahun 2022 dengan mata pelajaran tematik hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Madrasah hebat bermartabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Anak-anak sekalian, hari ini Bapak mengikuti proses kegiatan pembelajaran di kelas 2A. Insya Allah dan juga Bapak yakin kalian mengikuti proses pembelajaran hari ini bersama Bapak dan bersama Ibu wali kelas kalian. Diikuti dengan semangat, diikuti dengan bahagia, dan juga pasti nanti kalian akan mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat karena materinya sudah disiapkan. Karena sudah disiapkan, insya Allah kegiatan pembelajaran juga menarik untuk kalian ikuti. Kalian siap mengikuti kegiatan proses pembelajarannya bersama Bu Wali kelas? Siap tidak? Bahagia tidak? Bahagia. Siap dan bahagia, coba Bapak minta tepuk tangan yang buat Bu Wali kelas. Ya, kita mulai saja dan selanjutnya dipersilahkan kepada Ibu wali kelas untuk memulai kegiatan pembelajaran kali ini. Dari Bapak dicukupkan sekian sementara dan silakan Ibu untuk mengumumkan kegiatan. Semangat pagi! 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 Belum kompak, ada yang mau ikutan. Semangat pagi! 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 Tepuk semangat! 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 Sekali lagi, tepuk semangat! Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 16 November 2022, kita kedatangan Bapak Kepala Sekolah untuk ikut andil dalam melaksanakan pembelajaran hari ini. Apakah kalian semangat mengikuti pelajaran hari ini? Semangat? Semangat! Siapa yang tadi sarapan dulu gak? Sarapan! Semangat mencari ilmu? Semangat! Kalau kalian mencari ilmu itu maka akan terbuka
informasi di negara, misalnya negara mana yang lagi sebentar lagi apa Piala Dunia di Qatar ya. Kita misalnya ingin mengetahui tentang Qatar, maka dengan ilmu kita dapat mengetahui baik itu bahasanya, budayanya, ataupun segala macamnya tentang sepak bolanya dan presidennya lain sebagainya juga. Ya, semangat. Supaya pelajaran kali ini mendapatkan berkah dari Allah SWT, maka kita mulai pelajaran hari ini dengan berdoa. Pada KM dipersilakan. Disiapkan ya. Belajar mengajar seperti biasanya. Membaca surat Al-Fatihah dalam hati bersama-sama ya. Dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya yaitu tentang pembiasaan, yaitu pembacaan surat-surat pendek yang akan kita bacakan pada pagi hari ini, yaitu surat Al-Qadar sama surat Al-Alaq. Selanjutnya dilanjutkan dengan pembacaan mufradat bahasa Arab yang dilakukan. Bisa dimulai.
dua, tiga. Ibu akan mereview dulu pelajaran yang lalu. Kita telah belajar bangun datar. Coba ada yang masih ingat bangun datar itu contohnya apa aja? Ada persegi, ada apa lagi? Persegi panjang, apa lagi? Kubus, nah itu bukan bangun datar. Trapesium, apa lagi? Segitiga. Nah, dalam bangun datar itu ada yang dinamakan apa aja? Ada 3 unsur dalam bangun datar. Apa aja? Cuma ada yang tahu? Salah satunya itu ada sisi. Ada apa lagi? Yang di pojoknya itu disebut apa? Sudut. Apa lagi yang jadi ada 3 unsur. Yang pertama ada apa? Sisi. Sudut ya. Untuk selanjutnya pelajaran hari ini yaitu data pertujuan dulu. Yang akan kita pelajari yaitu tentang tema 4, tentang hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Tujuannya yang pertama yaitu dapat menyebutkan isi teks yang dibacakan berkaitan dengan lingkungan tidak sehat menggunakan bahasa lisan. Yang selanjutnya yaitu dapat mencatat isi teks yang berkaitan dengan lingkungan tidak sehat. Ada apa aja isinya? Lalu dapat menemukan dan menjelaskan kosakata yang berkaitan dengan lingkungan tidak sehat. Ada kosakatanya nanti apa aja? Nanti kita akan pelajari. Lalu ada dapat membaca teks pendek yang berkaitan dengan lingkungan sehat. Nanti akan Ibu sajikan sebuah teks yang pendek. Nanti kalian akan membaca bersama-sama. Lalu dapat melakukan pengamatan sederhana, menuliskan dan melaporkan tentang lingkungan tidak sehat. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu dapat menemukan ruas garis yang membatasi model bangun. Lalu dapat mengidentifikasi ruas garis yang membatasi model bangun ruang dengan tepat. Belajar 2 pelajaran. Yang pertama yaitu bahasa Indonesia,
yang kedua matematika. Yang pertama dulu bahasa Indonesia. Nah, ada sebuah, Ibu akan menyajikan sebuah percakapan. Ya, yang laki-laki baca sebagai yang pertama, yang teman-teman ya, 1, 2, 3. Teman-teman, tempat kita menjadi becek, kumuh, dan bercak-bercak. Karena tempat ini harus kita bersihkan kembali. Nah, yang perempuan sebagai temannya yang menjawab, 1, 2, 3. Betul, Pak. Teman-teman, tempat kita menjadi becek, kumuh, dan banyak bercak-bercak tanah. Tempat ini harus kita bersihkan kembali. Kata temannya menjawab, betul kata Dayu. Tempat ini juga berantakan, kita juga harus merapikannya kembali. Paham tentang percakapannya? Nggak harus diulang? Ada pertanyaan? Apa isi percakapan Dayu dan teman-teman? Coba, apa isi percakapannya? Bersihkan apa? Gimana, Dan? Tempat bermain. Dayu mengajak temannya untuk membersihkan tempat bermain. 100 buat kalian. Isi percakapan Dayu dan teman-teman adalah tentang membersihkan tempat bermain ya kan? Harus, kalau kalian telah bermain lalu berantakan, maka harus dibersihkan. Isi percakapan Dayu dan teman-teman adalah tentang membersihkan tempat bermain ya kan? Harus, kalau kalian telah bermain lalu berantakan, maka harus dibersihkan kembali. Pertanyaan selanjutnya. Tempat Dayu dan teman-teman membuat kerajinan menjadi kotor. Kalau tempat menjadi kotor, apa yang akan mereka lakukan? Coba apa? Bagus. Kalau tempat kotor, maka harus dibersihkan. Coba dibersihkannya dengan apa? Dengan sapu. Sapu. Bisa disapu. Apa? Iya. Lalu, apa yang akan kamu lakukan jika kamu menjadi salah satu teman Dayu di tempat membuat kerajinan itu? Membantu apa? Ya, membantu membersihkan. Bagus, jangan malah membantu mengotori. Ya kan? Kalau ada tempat yang kotor lalu temannya lagi bersih-bersih, kalau kalian itu jangan hanya melamun, dia melihat, membantu dengan doa. Jangan seperti itu ya, tapi harus membantu membersihkannya. Pertanyaan selanjutnya. Apa kamu setuju dengan sikap Dayu dan teman-teman? Setuju. Setuju nggak? Setuju. Apa yang akan terjadi jika tempat membuat kerajinan yang kotor dibiarkan? Gak ada yang membersihkan, coba bakal gimana? Lalu apa lagi?
becek, apalagi yang kedua becek dan kotor. Kalau becek itu artinya tempat yang berair. Nah, kalau misalnya kalian di jalan, lalu tadi malam habis hujan, pas mau ke sekolah ada air ya, ada air, maka itu dinamakan becek. Nah, yang kedua ada bercak. Bercak itu noda atau kotoran berupa bintik-bintik. Kalau bintik-bintik dinamakan bercak. Nah, yang ketiga ada kotor. Oh, maaf ya, salah, ada kumuh. Yang ketiga itu kumuh. Itu salah, maaf ya. Ada kumuh. Kumuh itu artinya kotor dan tercemar. Coba Ibu akan menerapkan permainan tentang becek, bercak, dan kotor. Kalau Ibu nanti becek, bercak, kotor, becek, bercak, kotor, becek, bercak, kumuh, becek, bercak, kumuh, ya kayak gitu. Nanti kalau becek, kalau misalnya becek, maka yang ditunjuk menjawab berair. Kalau misalnya becek, maka jawabnya apa? Berair. Kalau bercak, maka jawabannya bintik-bintik. Bisa bercak apa? Bintik-bintik. Yang ketiga ada kumuh. Kalau kumuh itu berarti kotor. Ya, becek, bercak, kumuh. Becek, bercak, kumuh. Kalau ulang lagi, kalau becek berarti apa? Berair. Kalau bercak, ini kalau kumuh, siap melaksanakan permainan? Ya. Konsentrasi ya. Becek, bercak, kumuh. Becek, bercak, kumuh. Bercak. Nah, apa bercak? Kan. 1, 2, bintik-bintik. Ya, lagi ya. Ya, belum. Becek, bercak, kumuh. Apa kumuh? Awalannya Kak. Lagi-lagi becek, bercak, kumuh. Becek, bercak, kumuh. Becek, bercak, kumuh. Becek. Apa? Tempat yang berair. Jangan dikasih tahu. Tempat yang berair. Becek, bercak, kumuh. Becek, bercak. Apa bercak? Apa? Bintik-bintik. Kalau kumuh? Apa kumuh? Coba. Ya, kotor. Malah dia yang jawab. Harusnya ya, untuk supaya kalian lebih memahami tentang becek, bercak, dan kotor, selain permainan yang tadi, ada juga teka-teki silang. Nah, yang pertama ada mendatar, tempat yang berair. Yang kedua ada menurunnya, noda atau kotoran berupa bintik-bintik. Yang ketiga ada kotor dan tercemar. Coba siapa yang mau maju ke depan untuk mengisi? Akil, ya Akil, coba tekan. Mengisi nomor 1, tempat yang berair. Nah, tulis ya. Tempat yang berair dinamakan apa? Kita coba itu udah ada kata mendatar ya, udah ada kata B, berarti B awalannya B, akhirannya K. Berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5. 5 huruf. Awalannya B, akhirannya K. Coba, udah ada B, berarti kata selanjutnya apa? Nyampe nggak? Oh, enggak. Bisa. Ya, udah. Terima kasih. Lalu huruf apa lagi yang terakhir? Maka supaya tidak bahaya untuk keselamatan diri kita, supaya tidak menimbulkan penyakit dan kuman, maka harus menjaga kebersihan agar tidak kumuh dan becek. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nanti akan lanjut ke pelajaran selanjutnya. Ada yang belum paham tentang becek, bercak, kumuh? Ada yang belum paham? Paham semua? Ya, ulang lagi. Pagi, siang, sore, pagi, malam. Ya, kita akan ke pelajaran selanjutnya. Pelajaran apa? Coba satu lagi. Pelajaran matematika, yaitu tentang bangun ruang. Ini ya, ini yang dinamakan
dapat dilihat dari berbagai sudut pandang ya, bisa dilihat dari arah mana aja. Nah, dalam bangun ruang itu ada unsur-unsurnya. Yang pertama yaitu rusuk. Apa yang pertama? Rusuk. Ulang lagi, apa yang pertama? Rusuk adalah garis pertemuan sisi-sisi pada bangun ruang. Ini rusuknya yang mana coba? Nah, ini pertemuan sisi-sisi. Ada sisi yang sebelah sini, nah ini. Ini ya, ini yang dinamakan rusuk. Jadi kita hitung rusuknya. 1, 2, 3, 4. Yang bawah ada 4, yang atas 5, 6, 7, 8. Apalagi ini 9, 10, 11, 12. Nah, jadi yang ini kubus ini mempunyai berapa rusuk? 12 rusuk. Nah, ini yang dinamakan kubus, ini dinamakan balok, yang ini dinamakan, yang bentuknya gini, prisma segi 5. Bu, kenapa dinamakan segi 5? Karena seginya ada 5. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena ada 5 sisinya, maka dinamakan segi 5. Nah, yang ini coba, yang ini yang bentuknya kayak piramida di Mesir ya. Ini dinamakan apa? 5 segi 4. Kenapa dinamakan segi 4? Karena seginya ada 4. 1, 2, 3, 4. Pembelajaran hari ini telah selesai, maka Ibu akan menyimpulkan dari awal pelajaran bahasa Indonesia dan matematika. Untuk pelajaran bahasa Indonesia tentang lingkungan bersih dan sehat di tempat bermain, ada tentang lingkungan yang kotor ya. Untuk bisa membedakan yang bersih dan kotor, harus mengetahui yang kotor itu bagaimana. Nah, yang kotor itu yang becek artinya apa? Air. Ada bercak, bintik-bintik, dan kumuh yang kotor. Ya, ada 3 kosakata. Untuk yang matematika tentang bangun ruang itu adalah bangun yang mempunyai panjang, lebar, dan tinggi, juga mempunyai rusuk, mempunyai sisi, dan mempunyai titik sudut. Selanjutnya akan ada evaluasi. Ibu akan memberikan soalnya masing-masing 1 ya. Ya, tunggu. Ya, untuk dikerjakan dibaca dulu, dikasih nama di atasnya. Oh, di sana. Enggak, ditulisnya di sini, dijawab. Dikasih nama dulu, jangan lupa namanya. Mau ditulis langsung di sini di sampingnya, boleh. Baik anak-anak semuanya, sebelum dilanjut untuk mengisi soal dari Ibu, Bapak minta tepuk tangan dulu atau buat Ibu wali kelas kalian. Dan Bapak menilai kalian hebat semuanya. Tepuk tangan. Sampai yang terakhir, mudah-mudahan materi yang sudah diberikan sama Ibu wali kelas kalian tentunya menjadi ilmu yang bermanfaat, dan tetap semangat untuk mengikuti proses-proses pendidikan selanjutnya. Dan Ibu ucapkan terima kasih, mudah-mudahan tetap semangat dan ikuti tahapan-tahapan selanjutnya untuk penilaian ya. Semoga Ibu menjadi guru yang terbaik di edukasi kalian. Anak-anak sekalian, terima kasih sekali lagi. Mohon dijawab salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran pada hari ini telah selesai. Semoga pelajaran hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, dapat menuntun kita ke jalan yang benar. Supaya pembelajaran hari ini dapat berkah dari Allah SWT, kita akhiri dengan ucapan
doa kifaratul majlis yang akan dipimpin oleh KM kita. Kepada KM dipersilakan.